Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Yona Echa Wahyurianti dengan NIM 2003101039. Yang kedua Ida Ilia dengan NIM 2003101042. Yang ketiga Hanafi Eviana Elvita Putri dengan NIM 2003101053. Yang keempat Salsabila Putri dengan NIM 2003101057. Dan yang terakhir Silviana Dwi Kirani dengan NIM 2003101061. 2.1 Metode penyusutan yang dipercepat. Apabila perusahaan diizinkan melakukan penyusutan dengan menggunakan metode yang berbeda-beda, maka penggunaan penyusutan yang dipercepat akan lebih menguntungkan. Misalkan perusahaan metode penyusutan Double Decline Balance (DDB) untuk menyusut taksi pada contoh bab 12. Metode penyusutan DDB dirumuskan sebagai 2/(n). Dalam hal ini, N adalah usia ekonomis. Penyusutan dihitung dari nilai buku aktiva tetap yang disusut. Dengan demikian, apabila usia ekonomis adalah 4 tahun, maka penyusutan per tahun adalah 2/(n) sama dengan 0,50 dari nilai buku. Pada tahun terakhir besarnya penyusutan sama dengan nilai buku aktiva tersebut. Dengan demikian, maka beban penyusutan setiap tahunnya adalah, atau ingat perusahaan mempunyai 50 taksi sebagai berikut. Tabel 2.1 besarnya penyusutan setiap tahun usaha taksi dengan metode DDB. Tahun 1 besarnya penyusutan 0,50 kali 26 juta kali 20 sama dengan 650 juta. Tahun 2 besarnya penyusutan 0,50 kali 13 juta kali 50 sama dengan 325 juta. Tahun 3 besarnya penyusutan 0,50 kali 6,5 juta kali 50 sama dengan 162,5 juta. Tahun 4 besarnya penyusutan sisanya sama dengan 162,5 juta. Dengan demikian, perhitungan laba rugi setiap tahun mulai dari tahun 1 sampai dengan tahun 4 disajikan pada tabel 2.2. Perhitungan laba rugi dengan menggunakan metode penyusutan DDB. Penghasilan tahun 1 sampai tahun 4 sama dengan 750 juta. Biaya-biaya tunai tahun 1 sampai dengan tahun 4 sama dengan 150 juta. Penyusutan tahun 1 650 juta, tahun 2 325 juta, tahun 3 162,50 juta, tahun 4 162,50 juta. Total tahun 1 800 juta, tahun 2 475 juta, tahun 3 320,50 juta, tahun 4 312,50 juta. Laba operasi tahun 1 50 juta, tahun 2 275 juta, tahun 3 437,50 juta, tahun 4 437,50 juta. Pajak tahun 1 17,50 juta, tahun 2 96,25 juta, tahun 3 153,13 juta, tahun 4 153,13 juta. Laba setelah pajak tahun 1 32,50 juta, tahun 2 178,75 juta, tahun 3 284,37 juta, tahun 4 284,37 juta. Dengan demikian, kas masuk bersih setiap tahunnya adalah tahun 1 sama dengan min 32,50 juta tambah 650 juta sama dengan 617,50 juta. Tahun 2 sama dengan 178,75 juta tambah 325 juta sama dengan 503,75 juta. Tahun 3 sama dengan 284,37 juta tambah 162,50 juta sama dengan 446,87 juta. Tahun keempat sama dengan 294,37 juta tambah 162,50 juta sama dengan 446,87 juta. Nilai residu sama dengan 200 juta. Nilai keseluruhan kas masuk bersih selama 4 tahun juga sebesar 2.215 juta, sama dengan sewaktu dipergunakan metode penyusutan garis lurus, atau lihat bab 12. Meskipun demikian, kita lihat bahwa pada tahun awal perusahaan akan menerima kas masuk yang lebih besar. Dengan demikian, maka PV kas masuknya akan lebih besar dan PV-nya akan lebih besar pula. Atau dapatkah pembaca menghitung NPV-nya? Masalah keterbatasan dana.
Masalah keterbatasan dana sudah disinggung pada bab 12. Misalkan, perusahaan menghadapi beberapa proyek yang disusun peringkatnya sesuai dengan profitability index proyek-proyek tersebut. Seperti pada tabel, apabila dana terbatas hanya sebesar 300 juta rupiah, maka proyek yang sebaiknya diambil adalah proyek 1 dan 2, bukan proyek 3. Mengapa? Hal ini disebabkan karena meskipun PI proyek 3 yang tertinggi, tetapi dengan mengambil proyek 1 dan 2, perusahaan diharapkan akan memperoleh NPV yang lebih besar, yaitu 16,25 juta rupiah ditambah 19,25 juta rupiah sama dengan 35,5 juta rupiah. Dibandingkan dengan kalau mengambil proyek 1, NPV-nya hanya sebesar 30 juta rupiah. Batasan dana yang tetap untuk suatu periode biasanya jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena dengan berjalannya waktu, proyek yang sedang dilaksanakan mungkin telah menghasilkan kas masuk bersih, dan arus kas tersebut bisa dipergunakan untuk menambah anggaran yang ditetapkan. Masalah yang sering timbul dalam keadaan keterbatasan dana adalah penentuan opportunity cost. Opportunity cost menunjukkan biaya yang ditanggung perusahaan karena memilih suatu alternatif. Contoh di atas menunjukkan bahwa perusahaan karena memilih proyek 1 dan 4 dan memilih alternatif proyek 2 dan 3. Misalkan semua proyek tersebut dihitung dengan menggunakan R sama dengan 18%, jawabnya jelas tidak. Beberapa kerugian yang ditanggung perusahaan karena tidak bisa mengambil proyek 1 dan 4 hanya karena tidak mempunyai dana yang cukup. Jelas lebih dari 18%. Inilah sebenarnya opportunity cost karena perusahaan tidak memiliki dana yang cukup. Masalah modal kerja. Setiap investasi modal umumnya akan memerlukan tambahan modal kerja. Tidak mungkin suatu investasi hanya akan memerlukan pembelian aktiva tetap tanpa harus memiliki aktiva lancar. Jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai aktiva lancar setelah dikurangi dengan pendanaan spontan, kalau ada, merupakan kebutuhan akan modal kerja. Untuk memperjelas pembahasan, marilah kita perhatikan contoh berikut ini. Misalkan suatu rencana investasi modal diperkirakan memerlukan pembelian aktiva tetap senilai 300 juta rupiah, usia ekonomis 3 tahun, dan untuk menyederhanakan, dianggap tidak ada nilai usia. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus. Pada awal investasi, diperkirakan akan diperlukan aktiva lancar sebesar 200 juta rupiah. Untuk memudahkan analisis, dianggap tidak ada pendanaan spontan. Jumlah aktiva lancar sebesar 200 juta rupiah ini dikaitkan dengan estimasi penjualan pada tahun pertama sebesar 1 miliar rupiah. Dengan demikian, apabila penjualan diperkirakan naik, maka jumlah aktiva lancar juga akan naik. Sebagai akibatnya, kebutuhan modal kerja akan berubah dari waktu ke waktu. Dana tidak hanya terbatas pada awal usia proyek, tahun ke-0. Proporsi aktiva lancar untuk tahun-tahun berikutnya diestimasi operasional untuk tahun 1 sampai 3 adalah sebagai berikut. Tabel 2.3 taksiran laba rugi dan kas masuk operasional. Seperti yang dapat diperhatikan pada tabel, untuk menaksi arus kas secara keseluruhan, baik kas keluar maupun kas masuk, perlu diperhatikan masalah penambahan aktiva lancar atau modal kerja. Selama berjalannya usia investasi, jumlah aktiva lancar akan meningkat dari tahun ke tahun karena penjualan diharapkan meningkat. Pada akhir usia proyek, modal kerja tersebut akan kembali sebagai terminal cash flow. Masalah tersebut bisa disajikan sebagai berikut. Perhitungan arus kas, yaitu apabila tingkat bunga yang dipandang layak sama dengan R sebesar 18%, maka NPV proyek tersebut adalah NPV sama dengan min 500 tambah 790 sama dengan plus 290. Kita bisa lihat pada tabel di samping dalam aktiva tetap atau nilai buku tahun ke-0 300.000, tahun pertama 200.000, tahun kedua 100.000, dan tahun ketiga adalah 0. Aktiva lancar pada tahun ke-0 200.000, tahun pertama 240, tahun kedua 400.000, dan tahun ketiga adalah 0. Penambahan aktiva lancar
tahun ke-0 200.000, tahun pertama 20.000, tahun kedua 160.000, dan tahun ketiga adalah 400.000. Ada juga arus kas, yaitu pembelian aktiva tetap, tahun ke-0 min 300, tahun pertama sampai dengan tahun ketiga adalah min. Penambahan aktiva lancar, tahun ke-0 min 200.000, tahun pertama min 40.000, tahun kedua min 160.000, dan tahun ketiga adalah min. Kembalinya modal kerja pada tahun ke-0 sampai dengan tahun kedua yaitu min, dan tahun ketiga adalah plus 400.000. Arus kas operasional tahun ke-0 adalah min, tahun pertama plus 230.000, tahun kedua plus 282.000, dan tahun ketiga adalah plus 490. Jadi total arus kas yaitu tahun ke-0 min 500.000, tahun pertama 190, tahun kedua plus 122, tahun ketiga adalah plus 890. Pendekatan aktiva, yaitu masalah yang sering dihadapi perusahaan adalah memilih aktiva yang mempunyai karakteristik berbeda, tetapi kapasitasnya sama. Sebagai misal, apakah menggunakan printer A ataukah B? Apakah kita akan memilih mesin ketik merek C atau D? Apabila kapasitas kedua tersebut mempunyai aktiva yang sama, maka kita tinggal melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berbeda. Faktor-faktor tersebut biasanya yaitu harga, biaya operasi, dan usia ekonomis. Apabila ada dua mesin yang mempunyai kapasitas yang sama, mempunyai harga yang sama, usia ekonomis yang sama pula, tetapi dengan biaya operasi yang lebih rendah, maka tanpa melakukan analisis yang terlalu rumit, kita dengan mudah memilih mesin yang mempunyai biaya operasi yang lebih rendah. Pertimbangan kita adalah memilih mesin yang mempunyai present value kas keluar yang paling kecil. Meskipun demikian, pedoman ini perlu berhati-hati dalam menerapkannya. Marilah kita perhatikan contoh berikut. Ada dua mesin A dan B yang mempunyai kapasitas yang sama. Bedanya adalah bahwa harga mesin A lebih mahal, yaitu 15 juta, sedangkan B adalah 10 juta. Karena harga yang lebih mahal, usia ekonomis mesin A 3 tahun, sedangkan B hanya 2 tahun. Biasanya operasi per tahun A adalah 4 juta, sedangkan B adalah 6 juta. Mesin mana yang seharusnya dipilih kalau R sama dengan 10%? Kalau kita membandingkan begitu saja antara kedua mesin tersebut, maka kita mungkin akan melakukan analisis sebagai berikut. Jadi kita bisa lihat pada tabel mesin A dan B dalam kas keluar dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ketiga yang dihasilkan dari PV pada R sama dengan 10%. Jika kita membandingkan begitu saja antara kedua mesin tersebut, kita mungkin mengambil kesimpulan yang salah, yaitu memilih mesin B karena memberikan PV kas keluar yang terkecil. Mengapa demikian? Pilihan tersebut salah karena kita menggunakan dasar usia ekonomis yang tidak sama dengan membeli mesin B pada akhir tahun kedua atau awal tahun ketiga. Kita harus membeli mesin baru lagi, sedangkan mesin A belum perlu diganti. Untuk itulah salah satu cara yang bisa digunakan adalah menggunakan basis waktu yang sama, yang disebut sebagai Common Horizon Approach. Pendekatan ini mengatakan bahwa jika kita ingin membandingkan dua alternatif, gunakan dasar waktu yang sama. Jika mesin A mempunyai usia ekonomis 3 tahun, sedangkan B mempunyai usia ekonomis 2 tahun, maka kita bisa menggunakan Common Horizon 6 tahun. Dalam periode tersebut, mesin A akan berganti 2 kali, sedangkan B akan berganti 3 kali. Dengan demikian, bisa dilakukan analisis sebagai berikut. Kita bisa lihat tabel dari mesin A dan B dari tahun ke tahun dalam hasilnya yang didapatkan PV R sama dengan 10%. Dengan menggunakan basis waktu yang sama, maka pilihan seharusnya adalah pada mesin A. Sayangnya penggunaan pendekatan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jika usia ekonomis mesin C adalah 7 tahun, sedangkan D adalah 8 tahun, berapa common horizonnya? Kita terpaksa menggunakan basis waktu 56 tahun. Berarti mesin C akan berganti
sebanyak 8 kali, sedangkan mesin D sebanyak 7 kali. Untuk mempersingkat perhitungan, digunakanlah pendekatan yang disebut Equivalent Annual Cost Report. Pendekatan ini menghitung beberapa pengeluaran tahunan yang ekuivalen dengan PV kas keluar. PV pas keluar mesin A adalah 24,95 untuk 3 tahun. Berapa kas keluar setiap tahun yang jumlahnya sama nilainya dengan PV kas keluar selama 3 tahun tersebut. Persoalan tersebut bisa dirumuskan sebagai berikut. 24,95 juta sama dengan 1 plus 0,10 plus 1 plus 0,10 kuadrat plus 1 plus 0,10 kibe. Dengan demikian, bisa kita dapatkan nilai X sama dengan Rp 10,03 juta. Dengan cara yang sama, kita lakukan untuk mesin B, tetapi ingat usia ekonomisnya hanya 2 tahun, dan kita akan mendapatkan nilai equivalent annual cost-nya sebesar 11,76 juta. Dengan demikian, kita memilih mesin A karena memberikan equivalent annual cost yang terkecil. Pengertian aktiva, misalkan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengganti mesin lama dengan mesin baru yang lebih efisien, ditunjukkan dari biaya operasi lebih rendah. Nilai buku mesin lama sebesar 80 juta dan masih bisa dipergunakan 4 tahun lagi tanpa nilai sisa. Untuk keperluan analisis pada pajak, metode penyusutan garis lurus dipergunakan. Kalau mesin baru dipergunakan, perusahaan bisa menghemat biaya operasi sebesar 25 juta per tahun. Mesin lama kalau dijual saat ini diperkirakan juga akan laku terjual dengan harga 80 juta. Anggaplah bahwa usia ekonomis mesin baru juga 4 tahun. Kalau kita ingin menggunakan penaksiran secara instrumental atau selisih atau perbedaan, maka kita bisa melakukan sebagai berikut. Kalau mesin lama diganti dengan mesin baru, maka akan terdapat tambahan pengeluaran sebesar 120 juta dikurangi 80 juta sama dengan 40 juta. Taksiran arus kas operasional per tahun adalah sebagai berikut. Tambahan keuntungan karena penghematan biaya operasional 2,0 juta. Tambahan penyusutan mesin lama 30 juta. Mesin baru 20 juta. Tambahan laba sebelum pajak dengan 15,0 juta. Tambahan pajak misal 30% sama dengan 44,5 juta. Tambahan laba setelah pajak sama dengan 10,5 juta. Pengaruh inflasi. Inflasi akan mempengaruhi dua faktor, yaitu yang pertama arus kas dan yang kedua tingkat keuntungan yang dipandang layak atau R. Semakin besar inflasi yang diharapkan, semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Sedangkan pengaruh terhadap arus kas terutama akan disebabkan oleh 1. Pembebanan pajak yang cenderung dihitung berdasarkan atas nilai historis, dan kedua intensitas inflasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas. Misalkan suatu rencana investasi merupakan dana sebagai berikut. Yang pertama, untuk aktiva tetap sebesar 300 juta, usia ekonomis 3 juta tanpa nilai sisa. Penyusutan penggunaan metode garis lurus. Yang kedua, modal kerja sebesar 20% dari taksiran penjualan tahun yang akan datang. Dan yang ketiga, penjualan dalam unit untuk masing-masing. Tahun pertama 100 unit, tahun kedua 120 unit, dan tahun ketiga 200 unit. Yang keempat, harga jual pada tahun 1 diperkirakan sebesar 10.000. Harga jual ini diperkirakan akan naik sebesar 10% setiap tahun. Dan yang kelima, biaya tunai diperkirakan sebesar 70% dari penjualan. Ini berarti bahwa biaya-biaya tunai juga akan naik sebesar 10% per unit. Yang keenam, dengan adanya 10 besar, tingkat keuntungan yang dipandang layak ditentukan sebesar 20%. Dan yang terakhir, tarif pajak penghasilan sebesar 35%. Untuk menghitung NPV proyek tersebut, kita perlu menaksir kas masuk operasional terlebih dahulu. Tabel 2.5, taksiran kas masuk operasional dengan memperhatikan inflasi.
Penjualan dalam unit pada tahun pertama 100 dan tahun kedua 120 dan tahun ketiga 200. Harga jual per unit tahun pertama 10.000, tahun kedua 11.000 dan tahun ketiga 12.100. Penghasilan penjualan dalam juta. Tahun pertama 1 juta, tahun 2 1.320 dan tahun 3 2.420. Biaya-biaya tahun pertama 700, tahun kedua 924 dan tahun ketiga 1.796. Tunai dalam 70% dari penjualan. Tahun pertama 100, tahun kedua 100 dan tahun ketiga juga 100. Penyusutan pada tahun pertama 800 dan tahun kedua 1.024 dan tahun ketiga 1.796. Total dalam juta. Tahun pertama 200, tahun kedua 296 dan tahun ketiga 626. Laba operasi tahun pertama 70 dan tahun kedua 103,60, tahun ketiga 219,10. Pajak tahun pertama 130 dan tahun kedua 192,40 dan tahun ketiga 406,90. Laba setelah pajak tahun pertama 230, tahun kedua 292,40, tahun 3 506,90. Kas masuk operasional. Tabel 2.6. Taksiran arus kas karena investasi dengan memperhatikan faktor inflasi. Aktiva tetap pada tahun ke-0 300, pada tahun pertama 200, pada tahun kedua 100, pada tahun ketiga 0. Aktiva lancar pada tahun ke-0 200, pada tahun pertama 264, pada tahun kedua 484, pada tahun ketiga 0. Penambahan aktiva lancar pada tahun ke-0 200, pada tahun pertama 64, pada tahun kedua 220, pada tahun ketiga 484. Arus kas. Pembelian aktiva tetap pada tahun ke-0 min 300. Penambahan aktiva lancar pada tahun ke-0 min 200. Pada tahun pertama min 64, pada tahun kedua min 220. Kembalinya modal kerja pada tahun ke-3 plus 484. Arus kas operasional pada tahun pertama plus 230,0, pada tahun kedua plus 292,41, pada tahun ketiga plus 506,9. Total arus kas sama dengan pada tahun ke-0 min 500, pada tahun pertama plus 166, pada tahun kedua plus 72,4, pada tahun ketiga 990,9. Dengan demikian, perhitungan NPV investasi tersebut bisa dinyatakan sebagai berikut. NPV sama dengan min 500 ditambah 762 sama dengan plus 262. Dalam keadaan terdapat inflasi, kita perlu menggunakan dasar penaksiran yang sama. Maksudnya adalah bahwa tingkat inflasi umumnya segera dicerminkan pada penentuan R. Semakin tinggi expected inflation, maka dalam menaksir arus kas kita juga harus memasukkan faktor inflasi. Yang sering terjadi adalah bahwa R telah memasukkan faktor inflasi, sedangkan arus kas tidak memasukkan faktor inflasi. Arus kas mungkin ditaksir pada real value dan bukan pada nominal value. Perhatikan contoh berikut menggambarkan perbedaan antara real dan nominal value. Misalkan tahun depan kita mengharapkan akan menerima 100 real value. Apabila tingkat inflasi diperkirakan sebesar 10%, maka nominal value-nya akan 100 dibagi 1 ditambah 0,1 sama dengan 110. Misalkan real interest rate sama dengan 6%, dengan inflasi sebesar 10%, maka nominal interest rate sama dengan 1 ditambah 0,06 dibagi 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,166. Dengan demikian, apabila dihitung PV penerimaan tersebut, maka dengan menggunakan nominal value akan diperoleh PV sama dengan 110 dibagi 1 ditambah 0,166 sama dengan 94,34. Dengan menggunakan dasar real value, PV-nya adalah PV sama dengan 100 dibagi 1 tambah 0,6, hasilnya 94,34. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.